dalam perjanjian lama, orang Yahudi itu adalah pilihan Tuhan. Nah, kalau kita melihat perjanjian baru, justru orang Yahudi tidak percaya Yesus. Apakah sampai sekarang dia masih tetap pilihan Tuhan? Oke. Karena begini Pak, kita baca di Wahyu, yang masuk ke surga pertama-tama 144.000 katanya dari 12 suku bangsa. Baru nanti tambah lagi yang lain. Pada waktu kita memperhatikan semuanya, yang disebut bangsa pilihan bukan bangsa Israel secara genetik. No. Faith. Maka dikatakan bagaimana orang Israel adalah Israel sejati. Seminar reformasi dua sisi kita sudah bicara. Elia kan berteriak, Tuhan kenapa mereka ini tidak bertobat? Israel bebal ini gitu kan, masih sudah terjebak sama si Ahab sama si Isabel. Tapi Tuhan Yesus Allah berkata pada Elia, aku akan memberi kepadamu apa? 7.000 Israel sejati. Jadi yang lain apa? Enggak sejati, mati itu dibantai Tuhan. Pilihan adalah iman yang terikat kepada Tuhan. Pada waktu orang Israel berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, banyak nggak yang mati? Jelas mati dituduh Tuhan ke neraka itu semua. Loh, pilihan bukan? Jelas bukan. Kalau gitu sebenarnya disebut pilihan apa? Baik quality, faith, iman. Di Yohanes pasal 8, perjanjian baru, orang-orang Yahudi Farisi ketemu Yesus. Kami ini juga anak Allah. Langsung Yesus bilang, bukan. Kau bukan anak Abraham. Kau bukan anak Allah. Anak setan kau, unggamu mereka. Dia bilang, kalau kau anak Abraham, kau akan dengarkan apa yang kukatakan. Tapi kau mau membunuh aku. Tanda kau anak setan. Karena Abraham merindukan aku. Mau mereka. Siapa kau? Umurku baru berapa? Langsung ngomong, stop. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia bicara kekekalannya. Abraham rindu? Yes. Karena Abraham percaya. Pada waktu mempersembahkan Ishak. Lalu tidak ada kan? Domba itu mau Ishaknya mau dipersembahkan. Baru dia mau habis, stop. Lalu ada anak domba gantinya kan? Kenapa berani Abraham mau mempersembahkan Ishak? Ibrani mencatat karena Abraham percaya Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Kulakukan kehendak Allah. Dia akan mencari jalan keluar untukku. Entah apapun itu dia. Itu iman yang hebat. Tetapi kemudian ada anak domba. Abraham berharap pada kebangkitan. Tapi kemudian dia sudah mati. Nah, ketika kemudian orang-orang Israel menyebut diri anak Abraham, tidak, karena mereka tidak hidup sesuai iman Abraham. Maka itu sebab Abraham itu bapak siapa? Bukan bapak orang Israel, bapak orang percaya. Itu yang menarik ya. Jadi dia bapak orang percaya. Nah, oleh karena itulah kemudian kita melihat perjalanan itu perjalanan logis karena Allah memakai sebetulnya personal dulu. Dia berjanji sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3:15 kan, akan ada keselamatan perempuan itu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Terus sampai ke Nuh janji lagi karena Tuhan murka melihat orang Israel dibantai semua. Belum Israel, masih bangsa-bangsa pada waktu itu, turunlah air bah. Matilah semua, terutama keturunan si Kain. Habis keturunan si Kain. Si Kain ini pendosa berat. Tinggallah keturunan si Set. Siapa keturunan si Set? Ya Nuh itu dan anak-anaknya. Kemudian dari Nuh muncullah 3 bangsa, Ham, Sem, Yafet, kan gitu ya. Maka jadilah itu Afrika, Sem itu Semitit, Asia, Yafet itu Eropa. 3 bangsa ini terus bergerak. Nah, dalam pergerakan itu ini ke sini ketemu ini ke sini ya, terus itu pergerakan di dalam isu antropologi dunia. Nah, tetapi yang menjadi menarik ya, ketika kemudian kita melihat di dalam pertumbuhan perkembangan yang ada, Tuhan nyatakan janjinya lewat kelompok Semitit. Sampai kemudian dari Nuh muncullah si Abraham. Janjilah keturunan. Tapi ternyata cuma dapat anak semata wayang. Ya, makanya dikatakan oleh Paulus, Tuhan berkata, keturunan Abraham akan kuberkati. Dia berkata, keturunan Abraham bukan keturunanmu. Wah, itu kalimat luar biasa itu ya. Sehingga dia mengunci itu kepada Ishak sebetulnya. Ya. Itu kalimat keras dari Abraham di Galatia. Nah, kemudian ketika ini jalan dari Abraham terus ke Ishak ke Yakub, barulah dikenal 12 suku. Jadi ke sorga itu bukan 12 suku, Abraham sudah di sorga kan, belum Israel namanya. Si Nuh sudah ke sorga, belum Israel. Si Henok udah di sorga, belum Israel. Ya,
Dan kita akan ke surga juga bukan Israel. Ya, nah ini harus penting dulu. Nah sehingga terminologi kita tentang Israel itu sudah rusak. Israel itu adalah milik Allah. Jadi Israel, El itu Allah, punyanya Allah, milik kepunyaan. Siapa milik kepunyaan Allah? Bukan nation, bukan kebangsaan yang taat kepadanya. Ya, nah jadi itulah kita menjadi Israel yang disebut Israel rohani. Sehingga kita rindu pada Yerusalem. Kita akan kumpul di Yerusalem, tapi bukan Yerusalem yang di sana. Yerusalem apa? Rohani. Itu yang Paulus bilang, Yerusalem yang di sana sekarang ini, itu Hagar itu. Itu bahasanya Paulus. Yerusalem rohani itulah Sarah, anak perjanjian itu. Nah, oleh karena itu ini berderah. Lalu lompat ke kitab Wahyu, 12.000 masing-masing dari suku itu dikatakan kan merepresentasikan garis keselamatan. Sehingga kemudian muncul, kita lihat dari bagian-bagian Wahyu, ternyata ini ceritanya begini. Ini dari sini ada 24 tua-tua duduk di sana kan, dikelilingi Yesus. Jadi setengah melingkar begitu, 12 di kiri, 12 di kanan. Nah 24 tua-tua ini kita baca, muncullah 144.000 yang selamat itu. 12.000 itu dari sebetulnya adalah mereka masing-masing suku 12 itu kali 1.000. Ya. Nah, tetapi kemudian bagaimana muncul angka 144.000 itu? Ternyata dari 12 suku Israel muncullah kemudian berapa murid? 12 murid. Sehingga ketika Yesus sudah naik ke surga, si Yudas sudah mati, si Petrus rapat dengan lain-lain bilang, kami ini harus memenuhi bilangan kami 12. Tapi kan si Yudas sudah mati, dibuanglah undi, terpilihlah si Matias. Walaupun ternyata Tuhan mempersiapkan siapa? Paulus. Tetapi tetaplah 12 perwakilan ini. Nah, 12 suku tambah 12 ini, 12 kali 12, 144. Kali 1.000, 144.000. Kenapa kali 1.000? Karena 10, 100, 1.000, 10.000, pokoknya 10, 10, 10, 10 itu adalah bilangan genap bulan. Banyak, besar. Jadi 12 kali 12 sama dengan kali 1.000, 144.000 adalah ada banyak orang percaya yang diselamatkan, baik masa PL maupun masa PB. Itu untuk menjawab ayat sebelumnya, di mana si setan itu menaruh angka 6 itu yang disebut angkanya cuma 6. Jadi jangan takut, itu bilangan 6 bilangan seorang manusia. 6 itu adalah bilangan manusia gagal. Jadi manusia gagal. Lucunya 6 ditakuti sekarang. Kali-kali orang Kristen ini. Padahal ayat sebelumnya sudah jelas, nggak ada apa-apa 6 itu. Lalu tampaklah 144.000 orang-orang percaya yang di dahinya tertulis apa? Nama anak Allah. Ngapain kalian pusing karena nama? Bodoh dan tolol, kesel ini orang Kristen itu, termasuk pendeta, pengkhotbah, berhenti dia itu nggak baca ayat seterusnya. Nah, itu lagi pembodohan pada gereja. Ya,